Jana berdasarkan kesepakatan dua belah pihak. Yang di malah terang piranan beberapa hal berkaitan dengan masalah kesepakatan dua belah pihak. Pasti kutiba ajaluhu warizquhu dan sebagainya. Lalu dengan toata mengatakan dengan dua janji wah di nebau sini play dua janji. Nah perjanjian kan dua belah pihak dalam perjanjian kedua belah pihak. Maka puasa pun kutiba kedua belah pihak. Dia dengan sum atau sumu lagu kutiba alaikumusiyam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Dia dengan ya ayyuhalladzina amanu sumu. Segala sumu berarti sepihak. Lagu kutiba dua belah pihak. Si mewajibkan dengan si wajib berjanji. Nilai beda antara langsung perintah terbandingkan diawali dengan kutiba. Jadi kan langsung sumu langsung perintah diktator. Sedangkan kutiba adalah kedua belah pihak berjanji. Nah kemudian arah tasbih pada kalimat kama kutiba dari mawam mamas dari ahli itu kabla kalau tasbih marah tentang kewajiban atas dengan sebelum kita dengan zaman Nabi Adam ada kewajiban puasa, bahkan puasa si paling pertama justru kewajiban kepada Adam adalah di surga, puasa daripada memakan buah lulun kayu si terlarang. Kalau puasa separan berarti karena puasa dia al-imsak menahan Arab si tertahan adalah syahwat. Syahwat apa? Pertama kali syahwat biwe. Syahwat biwe adalah keinginan karena syahwat tiang terisi. Jadi syahwat mulut, syahwat perut dan syahwat parat, perabotan. Ini paling inti. Syahwat biwe, syahwat tiang dan syahwat perabotan. Nah ya sebabnya arak sepuk misalnya dengan isi Allah begawian dengan ulema sampai lai wajib masih puasa. Bayangkan begawian dia jadi bang batu di bawah panas sangat terik, kewajiban puasa. Si para pelayan ngangkut batu, tukang kemudian masang batu. Di sampingnya meluruskan batu-batu ini, berpikir jasmani dan rohani sangat berat. Anti demuni misalnya dengan si marak nikah dana, lamun dengan sugih aja puasa tenang, libale dengan ngelemak sambil lagi pada tidur tok gawetnya berasin dah, sambil santai. Namun saja sambil puasa, sambil beribadah, membanting tulang, meras keringat dengan lemak sampai lain. Maka jauh. Jadi lebih berat dengan si sugihno puasa daripada dengan si miskin. Ya masih lebih berat si miskin. Kamu itu puasa sambil minta rezeki, begawian keras. Dengan si sugihno lebih berat. Karena meninggalkan masalahnya. Berdua yang makanan mewah-mewah tok. Lumari buahnya penuh, lumari esnya penuh, si makanan, minuman. Segala macam lah. Terus nanti biasa ngelemak-lemak. Nyampai si roti, lalu susu, macam-macam. Pelayanin si seninya kadang-kadang seninya terlupa. Si kerja lebih senang-senang. Dia ngomong telah. Bilang dulu ulama biar lagi ngenudua. Nah apabila datang kewajiban balaknya dendek neka nyampah sekali dendek nyampah dendek senang-senang kesenina. Kebiasaan si bilang dulu si harus dilakukan untuk bersenang-senang ini, tiba-tiba dengan kewajiban puasa datang maka sangat berat meninggalkan kesenangan. Walaupun boleh jadi kelihatan molah karena dia minta usaha, molah karena dia begawian malah dengan isi jadi
kuli bangunan, kuli pasar, kuli pelabuhan, memang kelihatannya dia dengan lagu justru menahan syahwatnya jauh lebih sulit daripada mengungguk barang berat. Syahwat makan minum masih belum dengan makanan mewah. Kemudian syahwat parat, si bilang dulu kelakuan ketersediaan akan sangat-sangat berat. Berarti dengan sugene lebih berat yang meninggalkan syahwat jiwa, syahwat tiang timpal syahwat perabotan terbanding saja dengan isi memungguk barang berat selama puasa. Jauh lebih berat ya dengan si sugene. Jadi dia tahu syahwat lamun isi jadi kuli bangunan kan berat munggu, berat pegawaian. Dia berat meninggalkan. Nah, justru meninggalkan akan syahwat mulut, syahwat perut dan syahwat parat adalah merupakan suatu hal isi sangat berat. Maka ialah gunanya untuk jadi benteng, jadi perisai untuk takut kepada azab Allah, takut kepada murka Allah, takut Allah mencabut iman, dan termasuk dalam hal ini adalah takut ketinggalan pahala. Lamun dia dah berpuasa kan jelas dia dah mau pahala. Yang la'allakum tattaqun. Menurut beliau Syekh Nawawi Al-Bantari mengatakan bahwa salah satu daripada benar tattaqun adalah takut ketinggalan dapat pahala. Lamun dia puasa kan hilang pahala puasa, hilang pahala sing lalu beli sini terjanji insyaallah taala. Ya takutan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa terhadap umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam marantan kewajiban silai nabi-nabi rasul silai. Lamun nabi rasul silai berpuasa tulen-tulen luang waktu puasa daripada berbuka. Misalnya kan lamun silai dengan maghrib sampai isya doang berbuka. Lamun isya jerak kan, jerak ni kanggo tinduh kerja seninan, jerak ni kanggo makan minum. Berarti baru depan arah sejam setengah lah dah berbuka. Dengan lain-lain maratan yang terjadi di awal Islam. Dia berhubung turunan kewajiban puasa ini sekenuan juga masih dengan maghrib sampai isya doang ya kau berbuka. Lamun wajirat isya tono ada kanggo malik dan barang ketersediaan. Nanelas jadi masalah berat meninggalkan syahwat para apa sebab? Karena memang kan para sahabat ini dua dulu sediaan. Lamun lewat lagi lalu ternyata dia nemu memuaskan syahwat selingan, merasa berhutang. Tuntutan daripada selingannya harus dipenuhi. Lalu terjadi sampai datang para sahabat di para Rasulullah selalu mengatakan kaji teri ya Rasulullah. Sekali datang kaji teri ya Rasulullah. Sekali datang sampai sekian banyak datang melakukan diri teri doang, teri jombe agaknya. Teri jombe. Rasulullah paham. Jadi Rasulullah pun langsung berjawab. Maka nunggulah ayat sampai turun wahilla lakum lailatas siyam rafatu ila nisaikum. Sampai pada hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Turun ayat ini berarti diperpanjang sampai nepedas perbedaan antara benang bidang timpal benang putih. Artinya betul-betul wah gena benar, gena tiwak jelu. Ada perbedaan. Nah ya menurut suatu penafsiran kalimat hatta yatabayyana ini adalah artinya pada ngelilit benang le tijuk na atau lagi iman be benang putih be benang bidang lamun iman peras perbedaan benang putih benang bidang di nama telah barang senina. Kenapa? Karena ia jadi ukuran. Berarti
itu perpanjang. Hanya dengan maghrib sampai isya sampai kepada waktu subuh berbuka. Nah jadi lamun lai arak sejam setengah lah nak berbuka, makin ini berubah jadi sampai 11 jam. 11 jam berarti puasa paling tidak 13 jam gitu. Adapun di negara-negara isi memang di saat puasa kadang-kadang beluang jelu dari perkelam marah misal le Timur Tengah boleh jadi sampai 11 jam puasa di Mesir, di Turki, Yordan, di Syria. Nah bahkan sampai di Kutub Utara kan di Nortlap jelu 6 bulan. Boleh jadi di saatnya puasa di Nortlap jelu 6 bulan. Jelu pengit-pengitan lu ngumpitan ukur puasa harus baru jam dan mengikuti negara-negara isi stabil, si normal peredaran jelun ya dengan mengikuti. Memang ialah kita salat pada negara lain 6 bulan di luar pengitan jelun berarti kelam-kelam doang berhenti tanda puasa. Tentu tetap mengukur kepada daerah-daerah atau negara-negara si normal. Makanya kita Indonesia termasuk beberapa yang Asia ini, Asia Timur Raya, termasuk negara-negara sangat stabil. Indonesia, Singapura, Malaysia, Mongke, Filipina, Laos, kemudian termasuk Thailand, Taiwan, kemudian Brunei Darussalam, termasuk normal karena rapat khal istiwa garis tengah si menjadi ukuran belahan bumi Janubi dan Shimali. Janubi adalah selatan, Shimali adalah utara. Terus masing-masing terukur laut isi garis lintang. Garis lintang itu akan melahirkan Tulul Balad dan Ardul Balad. Lamun khatul istiwa melahirkan akan belahan masuk Janubi, Shimali, kemudian Syarqi dan Garbi. Nah, keselapuan adalah merupakan suatu hal isi bermanfaat, berhikmat untuk menjadi ukuran waktu piran puasa, piran berhaji, piran bercocok tanam. Ya yas'alunaka anil ahillah. Mereka bertanya kepada engkau tentang bulan sabit. Sampai dari Allah memberikan jawaban, kul hiya mawaqitu linnasi. Bulan sabit adalah merupakan alat untuk mengukur waktu bagi manusia. Ya antena di awal-awal bulan, penutup bulan beri mana-mana beli saja. Pi purnama, lana purnama kembali jadi beri balik. Itu adalah ukuran waktu untuk mengukur waktu, termasuk waktu puasa. Karena apa? Puasa ini harus dimulai dengan faman syahida minkum syahra. Sai isi hadir di bulanmu, atau syahida syaranu adalah sai menyaksikan bulan sabit Ramadan wa tanggal. Karena Rasulullah sendiri berbahasa sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Pada berpuasalah karena melihat bulan dan berbukalah karena melihat bulan. Artinya berpuasa karena melihat bulan Ramadan wah tanggal dan pada berbuka karena melihat bulan Syawal wah tanggal. Ayyam ma'dudat, beberapa hari yang terbilang ayyamin muqaddaratin, pada beberapa hari yang sudah ditentukan biadadin maklumin, yaitu dengan bilangan-bilangan tertentu. Talatina yauman, 30 hari. Oh ya Ramadan. Walaupun memang ini siwak likur dulu Ramadan. Karena menurut perhitungan daripada ahli falak, lamun genep bulan Syaban berarti ganjil Ramadan. Lamun ganjil bulan Syaban berarti genap Ramadan. Terus. Ya sebab menurut satu hadis bahwa Rasulullah selama 10 siwak tahun atau 10 tahun ada turun kewajiban puasa ini kan tahun kedua Hijriah turun kewajiban puasa. Namun Rasulullah meninggal di bulan
bulan Rabiul Awal tahun 10 Hijriah. Apakah Rasulullah mempuasakan 10 tahun puasa atau siwak tahun? Yang penting arak sekit segenap tong dasa daripada sekian puasanya Rasulullah. Arak sekit segenap, arak sebulan segenap tong dasa. Selain itu dah siwak likur doang. Assalamualaikum. Siwak likur doang, sekian banyak. Arak sekalina tong dasa. Ayam madudah. Ayat bi'adan mukaddaratin bi'adadin maklumin yang sudah ditakdirkan dengan hitungan yang tertentu, talatina yauman 30 hari. Wa ya Ramadan, itulah Ramadan. Faman kana minkum maridun, maka siapa saja di antara kalian itu sakit di bulan Ramadan itu. Maradan yadurruhu saum, dan penyakit yang membahayakan dia oleh puasa. Walau fi asna'il yaum, sekalipun dia sakit di tengah-tengah hari. Misalnya lah mulai makan sahur sampai jam 10 sehat, segar, bugar. Dan menjelang jam 12 sakit. Au ala safari, atau dia berada dalam pemusafiran, lalu merantau. Mustaqirran ala safarin kasarin, yaitu dia tetap ada dalam pemusafiran yang boleh kasar sholat. Ini safarin. Jadi di dalam suatu hadis keterangan laisa minal birri asyamu fis safarin, dan termasuk kebagusan untuk memaksakan diri berpuasa di waktu musafir. Nah, musafir dalam hal ini maksudnya sedang menempuh perjalanan. Lamun menempuh perjalanan menuju arah terbit jeluh, maka semendak tidak. Karena boleh jadi lewat berangkat dengan bil bisa tidur, maka pira-pira jam berbuka, karena kita ngejar tempat dengan si berbuka, sementara kita puasa kemudian kembali ke tempat berbuka, maka silakan ikut berbuka karena wah, cukup wah. Artinya sudah pandang kan min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, dari terbenam fajar sampai terbenam matahari, terbit fajar sampai terbenam matahari. Sekalipun misalnya jarak antara musafir itu timpal tahun buka mungkin kurang 11 jam, karena memang yang merupakan tempat dan berbuka, pilu berbuka. Sebaliknya, ente terbang menuju terbenam matahari, maka sekian ngone. Seharusnya berbuka lagu karena tahu tenang di depan klub jelu. Sementara dengan balik wah berbuka karena memang wah klub jelu. Misal berangkat dengan bil jam 5 sore, ukurannya kali sejam setengah lah berbuka itu. Lalu dengan berangkat terus terbang ke barat jam-jam 5 dulu. Jam 5 lihat kita jam terbiasa, sebentar jam terbiasa wah jam 6 atau jam setengah 7 wah berbuka dengan kapan? Jam 5 ya, jam 5. Terus kadang-kadang ini sampai 2 jam setengah kelebihan daripada saat si pembuka lihat balik. Nanti kebel misalnya penuh kadang tuh itu jangan kita membuka nih. Terus dia ketuan, apa sih dia berbuka? Padahal kau buka si kurma apa? Dengan kali 2 jam dan berbuka ini. Pasti gitu terjadi. Pasti. Lewat dengan Sri Lanka berangkat dengan Sri Lanka jam setengah 2. Ukurannya lah hari sementara. Oh, ngone idap datang jidah di mana dan berbuka. Masih ngomong dulu. Sulit balik aja. Baca terawih nih. Terawih. Nah, inilah ya, antik ini udah bagus. Lamun di timur terlalu cepat, lalu ke barat terlalu sekat. Laisa minam barin imsyamu bin safar. Nah, iya makna daripada paman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhra. Artinya apabila di dalam suasana sakit no antina
berpuasa sangat bertambah sakit, atau di waktu musafir semakin bertambah sulit musafirannya. Falahu iddatun min ayyamin ukhra, boleh baginya untuk mengganti di hari akhir. Nah ini paran takdim, keparanin takdim wa takhir. Jadi seharusnya kan faman kana minkum maridan aw ala safarin walam yasum fihima falahu iddatu min ayyamin ukhra. Saya di waktu sakit dan waktu nasi musafir, jadi kau berpuasa berbukalah ia, maka wajib lo ganti jemaah jelus lain dalam arti di luar Ramadan di saat nasi sehat. Nah ini jelas ya takdim wa takhir. Ay fa'alaihi in aftara sawma iddati ayyamin, jika maka wajiblah atasnya jika dia berbuka puasa, jadi puasa maksudnya iddat ayyamil marad, yaitulah beberapa hari-hari yang dia sakit, wasafar, dan beberapa hari yang musafir. Ay bikadri ma aftara min Ramadan, dengan seukuran apa yang dia bukakan pada Ramadan. Walau muparakan, sekalipun dia terpisah-pisah, terceri-ceri. Nah, namun si bro masih menempuh perjalanan. Adapun ukuran daripada kanggo berbuka adalah seukuran kanggo salat kasar. Ketentuan dalam ilmu fikih bahwa apabila musafir dan masafatu kasrin, sesampainya tali alamat, tujuan dan alamat berbeda. Sampai te alamat sital kegendot musafir nu, apabila tujuan pasti akan selesai sebelum baru alas dulu dengan belum sampai alamat nu, maka engkah arah 4 jelu 4 kelem tekanggu kasar sholat, berarti arah 4 jelu tekanggu untuk dik berpuasa. Nah, ini merupakan suatu rosah. Rosah nu apabila terima rosah sangat baik pahalanya. Nah, bila dia terima rosah nu tegerakan insya Allah Ta'ala. Pede lalu jadi panjang wah Allah Ta'ala. Tapi kemulahan itu dia manfaatkan kemulahan. Nah, iya sebabnya puasa di puasa, kemudian kasar di kasar. Maka lamun kasar terbandingkan tamam di waktu musafir jauh lebih pelik pada kasar daripada tamam, jauh lebih pelik. Kemudian lebih ukuran seukuran lamun suku dengan daerah kan, pada daerah lain masih parani waktu kasar, misal Lombok Barat perbatasan, kemudian Kota Mataram Lukuko jadi perbatasan, berarti daerah gitu musafir pas waktu zuhur, dendek sembahyang zuhur juga di Bali di Lombok Barat, dari Biga itu sembahyang zuhur. Nah Biga termasuk terganggu kasar karena ada luar daerah di Bali. Atau misal Biga kan airport, maka liwat koko datang airport langsung kasar di airport. Kemudian apalagi bil wajau dengan Lombok Barat, maka kanggo kasar. Arat dengan dah kak dek musafir masafatu kasrin asal subulan Bali, ya langsung ya kasar jamak. Jamak akhir doang pokoknya. Misalnya arat yang ngayu di Pak Balin Batur dan sahabat dengan ya lalang segubu, misalnya dengan baru sakit pasil, baru sakit ngayu di pasil. Dia sembahyang, maka dia sembahyang sebetulnya. Dia musafir, ya musafir. Terus di jamak takhir bareng. Kadang-kadang pun dia sembahyang sama sekali. Jangan musafir ini. Anilah ya kadang-kadang dia beriang batasan. Apalagi dengan sampai keliling Lombok, keliling Sesela, tiba Tanjung Bayan terus. Oh, nujak
kasarnya sangat kental. Adapun si sebenarnya dalam dikelilingi Lombok liman kang kasar sholat. Karena apa? Karena pandang dalam satria jarak lurus. Jarak lurus dengan ukuran 2 marhalah atau sekitar 84 kilo. Adapun dengan ampelan atau musafir di Palabuhan Haji di Demak. Namanya Palabuhan Haji di Pak Sambalia ataupun di Pak Sembalu. Adapun lurus di Pak Kano misalnya, di Pak Sumbawa, Kago kasar. Di Labuan Haji Wakano. Karena itu jalan lurus. Jadi dalam berkeliling jadi indah. Kan misalnya terkelilingin Lombok misalnya. Ini dengan Bara Cengigi terus di Pak Sambi Elen, terus Sambalia. Terus keliling Malik datang dengan Lombalu. Sekitar 200 kilo arah. Keliling. Putar nih. Dia teman arah Rosah untuk melakukan kasar. Memang sekasar dia adalah arah 2. Ketentuan arah masafah dan arah masyakah. Masafah artinya menempuh jarak. Jarak 2 marhalah. Nah mulai jarak 2 marhalah perjalanan Jerusalem sereke. Ngadu kurang waktu. Mereka naik. Kemudian masyakah itu kesulitan. Misalnya waktu berhaji. Maka apabila tersugul dengan penginapan menuju Mina untuk hari Tarwiyah misalnya tanggal 10 bulan Zulhijjah. Kemudian di Mina atau menunggu Arafah. Pagi-pagi Arafah lalu di Padang Arafah tanggal Siwa bulan Zulhijjah. Maka saat isi menunggu ini termasuk dalam masyakah. Berarti kanggo kasar, kanggo jamak takhir maupun jamak takdim. Karena diajili masyakah, karena kesulitan. Al-masyakah itu tajribu taisir. Kesulitan mendatangkan kemudahan. Ialah jadi alasannya. Jadi al-masyakah dan al-masyakah. Maka kadang-kadang arah sih masyakah tapi hujan pelik dengan ngelemak sampai lagi lu jelut lu kelem. Masyakah di terbujuk masjid. Bahkan masyakah di dalam balik dong masyakah jamak kasar ini. Manajemen kasar kuben kan masyakah kuben di tengah tokuang soalnya karena nih masyakah memang rosah diajari masyakah kemudahan tetap karena masyakah. Namun azimah diajari mani. Namun azimah jangan karena mani. Arak jadi penghalang. Iza ma'al muqtadi wal mani kudimal mani al muqtadi. Lamun arak tuntutan bergandengan kanca mani, misalnya dengan nina si head atau belipas, dituntut untuk sholat, cuma karena arak mani. Nah ia termasuk daripada contoh dengan isi mampu secara fisik, lagu depan dia mampu secara hukum. Apa sebab dia mampu secara hukum? Karena ia arak mani. Dengan si nina dalam keadaan head, enak puasa misalnya, baru kuat ya puasa. Kuat ataupun sembahyang kan secara fisik dia mampu, lagu secara hukum dia mampu. Maka yang dilarang azimah bagi dengan ini isi dalam keadaan had dan nifas. Kemudian rosah bagi sebetian beli misalnya untuk menyelamatkan kanak syarat gelentian sehingga ini puasa rontak dinara asupan gizi sistem tipe kanaknya. Maka kanggo ya karena masyakah. Namun karena masyakah berarti rusak iya. Berbeda saja si haid dan nifas itu adalah azimah. Nah, ini masyakah. Qala al-mufassir rahimahullah ta'ala. Faidatu min ayyami ukhra fa'alaihi in iftara sawma iddati ayyamil marad was safar. Yaitu kalau dia itu adalah meninggalkan puasa berbilang-bilang hari karena waktu sakit dan baru sakit biqadri ma aftarafa min ramadana, maka dia ulangi sekedar ukuran yang dia tinggal dari Ramadan walau uparakan sekalipun dia berpisah-pisah berselang-seling maksudnya.
wa Nabi Ubaidah ibn Jarrah, dan daripada Abu Ubaidah bin Jarrah, annahu qala, bahwasanya dia berkata, Inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, lam yukhrafis lakum fi fitrihi, tidak memberikan keringanan bagi kalian pada berbukanya, wa huwa yuridu ayyasukka alaikum, dan padahal dia menghendaki untuk mempersulit atas kalian, fi qada'i, pada mengkodaknya, in syi'ta, kalau kau mau, wa in syi'ta awatir, maka jikalau kau mau maka pakai ganjil, wa in syi'ta fafarraq, maka jikalau kau mau pisah-pisah, maksudnya telu-jelu puasa sejelundik, atau sejelundik selu puasa sejelundik puasa, karena arak kemudahan. Karena apa? Lewat waktu berganti ini terkadang sekali waktu berganti. Karena waktu berganti ini kan di bulan Ramadan, jelas berganti no kurang sini tebeng jaminan insyaallah taala terbanding kerja di bulan Ramadan. Apa ron jaminannya untuk mendapat kemudahan karena selaku daripada berpuasa? Binara kita dengan merokok, binara kita dengan mecat, binara dengan kita dengan ini selaku pada berpuasa. Jadi seolah-olah saling topang energi si Arab di batur selainan, ganja energi salah kita untuk saling mendukung kekuatan, sehingga akan terasa mudah, akan terasa sangat mudah. Adapun di waktu tersebut berganti, no kita ada dengan mulut, no kita ada dengan bakso, no kita ada dengan es, yang kita ada. Maka tersurutlah selera untuk merokok, untuk minum, untuk makan, terus segala macam pegawai isi, dia terganggu dalam berpuasa. Nah, ya tahu masakahnya sangat sulit berhenti. Waktu si berhenti ini, maka yang tentang ya dan watir artinya dengan berganjil-ganjil, telu jelu puasa, jelu dendek, maliknya. Ini misalnya sampai lebih daripada 5 kilo ketinggalan puasa Ramadan, atau selang-seling Ramadan puasa lebih dahulu. Rasulullah sendiri mengatakan afdalus syami syamu Daud, paling afdal cara pelaksanaan puasa sunatlah paratan puasa Nabi Daud. Mumbe kila ya Rasulullah kaifa syamu Daud, sama yauman wa aftara yauman, ia berbuka sejelu kemudian puasa sejelu, jadi waktu berhenti. Nah, apakah di dalam bulan Ramadan pun apa kita masakah karena sakit, terkadang musafir, marah dengan isi pengikut kapal pesiar kan banyak si muslim, 6 bulan bro nanti pada darat sekali. Apalagi si kapal selam 6 bulan kadang-kadang nungkap dengan segala sekali. Berarti selama 6 bulan ini musafir tok. Musafir tok. Nah, apakah marahnya berarti harus digalang selaku? Itu kangguan digalang selaku karena biar kita bertuan cuma ganti dia waktu normal. Lalu sampai datang puasa mudik masih tetap doa dalam dasar laut tahu. Keliling jauh penumpang kita ruang biota laut, terumbu-terumbu karang, ikan-ikan hias di dasar laut. Sampai di dasar 6 bulan. 6 bulan datang puasa kemudian berarti malik. Nah, apakah tetap dia terganggu untuk mengamalkan pamangkana mengkum ridha safari ini? Karena Islamnya adalah sangat mempermudah bagi umatnya. Maka selama masih arak sebab, arak syarat, maka kangguna meninggalkan si wajib atau kangguna melanggar si terlarang. Karena apa? Karena ya darurat, masyakah dan lain sebagainya. Berarti dengan si nurut kapal pesiar sampai bertahun-tahun dengan kulit balik, bahkan darat wan kulit, maka tetap terkait musafir, malam tetap musafir ya. Faidatu min ayamin ukhra.
lalu sampai ketemu misalnya, maka tertuntutlah ia untuk fidyah. Lalu meninggalkan untuk keselamatan diri dan bangsa, juru hanya kewajiban ia berhenti doang. Adapun untuk keselamatan dengan lain, maka berhenti timpal bayar fidyah. Qala al-mufassir rahimahullah ta'ala, faqala lahu ara'aita law kana 'alaika dainun, bagaimana pendapat engkau kalau kau melihat apa ini jawabannya. Waruya anna rajulan, dan diriwayatkan bahwa ada seorang laki-laki, sahabat laki-laki maksudnya, qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala ayyami Ramadan, ada rajulan qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala ayyami, atas beberapa hari bulan Ramadan, apa yujzini an uqdiha mutafarriqatan, apakah cukup bagi saya untuk menggaji secara berselang-seling ya Rasulullah? Padahal waktu peninggalan pol dinarak selang-seling peninggalan, lengan tanggal sikit sampai tanggal tutup karena ibu sapir. Terus nanti kaji genti Rasulullah, si beriring-iringan sebulan itu kaji genti ya dengan 2 jelur puasa, 3 jelur ni, atau 2 jelur puasa, seminggu ni, dan terus. Tapi tekadnya untuk berhenti memang sangat kuat dan akan memberikan pada dengan isi memiliki lahan atau isi berkaitan kerja kepribadian sendiri, si meninggalkan puasa dengan sebab musafir atau dengan sebab sakit. Dan bahasa ini Rasulullah, apa yujzini an uqdiha, apakah cukup saya mengkada dia mutafarriqatan secara berpisah-pisah berselang-seling. Faqala ara'aita law kana 'alaika dainun, bagaimana menurut pendapat engkau kalau seandainya kau punya utang? Faqadaita kaidaitahu ad-dirhama wa dirhamain, lalu kau bayar utang itu dengan dirham, 2 dirham, piranya narak terus, berarti berpisah-pisah. Amma kana yujzika, apakah tidak memadai engkau? Qala na'am, mengatakan iya. Ini apabila darah istifham turut isi ma, berarti istifham mamti al-mara alam apa alisallah bi akamil hakimi. Lamun dijawab dengan na'am, biasanya dijawab dengan na'am, maka artinya adalah mamti, artinya dan cukup. Namun dijawab dengan bala, ya cukup. Jadi 2 kendak jawaban si istifham teriringin si man. Matanya ama, tidakkah? Kana yujzika, tidakkah memadai akan engkau? Qala na'am. Sahabatnya menjawab na'am. Mula menurut Ibnu na'am ini tidak memadai. Tidak memadai. Lagu ini artinya memadai sejawab. Walaupun dia bilang seharusnya bala ya Rasulullah. Qala Allahu ahaqqu ayyafwa wa yasfaha, maka hak apa Allah lah yang paling berhak untuk memaafkan dan memaafkan. Wa insyatan daripada Islam anna Hamzata al-Aslami wa Hamzah bin Aslami sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia menanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala ya Rasulullah hal asumu ala safari, apakah saya boleh melakukan puasa dalam musafir? Faqala sum in syi'ti, puasa jika kau mau, waftur in syi'ti, dan berbukalah kalau kau mau. Berbuka kalau kau mau. Warrafa Syafi'i, dan telah meriwayatkan Imam Syafi'i anak apa, bahwa saya apa. Qala li Ibnu Abbas, berkata kepada Abdullah bin Abbas, Aaksuru ila Arafat, apakah saya akan kasar salat kalau pergi ke Arafah? Faqala la,